Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pelajaran fisika pada chapter 2 atau pertemuan kedua atau video kedua. Kita masih membahas materi pada induksi magnetik untuk hukum Biot-Savart dan hukum Ampere. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar dalam memahami dan menyelesaikan persoalan yang terjadi pada induksi magnet. Kita lihat pada kompetensi dasarnya, ya. Menganalisis medan magnet masih sama dengan pada pertemuan yang pertama. Menganalisis medan magnet, induksi magnet, dan gaya magnet pada berbagai produk teknologi, ya. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, setelah mempelajari video yang sedang berlangsung ini, maka yang pertama menjelaskan hukum Biot-Savart, yang kedua menjelaskan hukum Ampere, menentukan induksi magnet pada kawat lurus berarus, menentukan induksi magnet pada kawat melingkar berarus, ya. Menentukan induksi magnet pada solenoida atau kumparan. Yang nomor 6, induksi magnet pada toroida. Sehingga materi pada pertemuan kali ini yang pertama, ya, yang akan kita pelajari hukum Biot-Savart. Yang kedua hukum Ampere, ya. Yang ketiga induksi magnet pada kawat lurus berarus, induksi magnet di sekitar kawat berarus, dan induksi magnet pada solenoida, kemudian induksi magnet di sekitar toroida. Itulah materi yang diambil pada pertemuan kali ini, ya. Semoga dari kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dan materi kita bisa memahami semua sehingga nanti kita akan mencapai nilai yang sudah ditentukan, yaitu dengan ketuntasan minimal 70, atau KKM-nya 70. Kita lanjutkan pada hukum Biot-Savart, ya. Pada hukum Biot-Savart, ya, apabila ada kawat, ya, kita umpamakannya adalah kawat lurus yang sangat panjang, diberi aliran muatan listrik atau diberi arus listrik, ya, keluar bidang kertas, ya. Maka medan magnet di titik P atau induksi magnet di titik P sebesar dP dengan jari-jarinya terhadap suatu titik pada kawat ini adalah R, membentuk sudut theta. Maka dengan demikian kita lihat, ya, kuat arusnya keluar bidang, maka ini adalah menuju atau menjauhi bidang menjauhi pengamatnya, sehingga besarnya B, ya, menurut dari hukum Biot-Savart, ya, dari peristiwa ini dapat digambarkan sebagai berikut, ya. Ini adalah elemennya pada kawat, ya, atau dipotong sebesar DL. Kemudian jarak R-nya terhadap B membentuk sudut theta. Ini adalah kuat arus yang melewati. Maka dengan demikian, ya, dari hukum Biot-Savart itu disimpulkan bahwa induksi magnet yang pertama berbanding dengan kuat arus listrik. Ini yang melewati adalah kuat arus listrik yang mengalir, ya. Maka B dB-nya tergantung pada kuat arus listrik. Yang kedua, berbanding lurus dengan panjang elemen kawat penghantar. Ini adalah elemen kawat penghantar atau disebut dengan DL, ya. DL ada mengambil salah satu titik saja untuk menentukan jarak R terhadap B-nya, ya. Maka tergantung pada panjang elemennya.
Kemudian terbalik dengan kuadrat jarak antara titik dan elemen penghantar ini, ya. Ini dikuadratkan, ya. Maka dengan demikian itu adalah syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah berbanding lurus dengan sinus sudut apit antara arah arus ini, ya. Antara arah arus dengan garis penghubungnya. Ini garis penghubungnya, ya. Maka ini membentuk sudut theta, ya. Garis penghubung titik ke elemen penghantarnya. Ini adalah elemen penghantarnya, ya. Terhadap elemen penghantarnya. Maka dengan demikian persamaan yang ditemukan oleh Biot-Savart adalah dB, ya, sama dengan K I dikalikan dl dikalikan sin theta dibagi dengan R kuadrat. Jadi dB di sini, ya, berbanding lurus dengan I dikalikan dengan dl dikalikan dengan sin theta dibagi dengan R dikuadratkan. Inilah yang kita sebut sebagai hukum Biot-Savart. Ini adalah persamaan aslinya. Ini merupakan bentuk dari nanti adalah integralnya untuk menentukan besarnya B pada waktu di dl-nya. Maka dengan demikian dB adalah induksi magnet dalam satuan Weber per meter kuadrat. Ini merupakan bentuk dari satuan Tesla, ya. Kemudian K adalah pembanding, ya, ketetapan pembanding, besarnya adalah, ya, besarnya adalah mu 0, ya, dibagi dengan 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dalam satuan Weber per ampere meter. Mu 0 adalah 4pi dikalikan 10 pangkat negatif 7. Ini yang diinginkan pada satuan K atau dengan mu 0 merupakan permeabilitas magnet di ruang hampa, ya. Kalau pada listrik adalah permitivitas listrik di ruang hampa. Ini adalah sifat magnet pada ruang hampanya. I adalah kuat arus listrik pada kawat penghantar, ya, dalam satuan ampere. Kemudian dl adalah panjang elemen penghantar dalam satuan meter. Kemudian R adalah jarak titik ke elemen dl, ya. R adalah jarak titik ini terhadap elemen dl-nya juga dalam satuan meter. Inilah secara ringkas terjadi hukum Biot-Savart atau persamaan Biot-Savart, ya. Maka berbanding lurus dengan kuat arus, berbanding dengan dl-nya, ya, berbanding dengan seper R dikuadratkan, kemudian berbanding dengan sudut antara titik dengan dl-nya, titik penghubung dengan dl-nya. Itulah yang disebut sebagai persamaan Biot-Savart. Jadi kalau kalian lihat pada gambar ini, yang mempengaruhi dB adalah I, R, dl, dan theta. Terdapat pada gambar yang sudah ditunjukkan pada gambar dan simulasi tersebut, ya. Itulah yang disebut dengan hukum Biot-Savart. Kita lihat induksi magnetnya pada kawat lurus berarus, ya. Berapa besarnya? Maka dengan demikian inilah bentuk yang diilustrasikan, ya. Ini adalah titik tengahnya, ya. Titik tegak lurus terhadap B sejauh A, kemudian titik B terhadap dl adalah R, titik B terhadap dl di bawah dari tegak lurus adalah negatif L, maka jaraknya juga R. Maka dengan demikian, ya, kita lihat segitiganya, ya. Maka sin theta ini, ya, sin theta itu sama dengan A, ya, dibagi dengan R, kan itu. Sin theta adalah A dibagi dengan R, maka R sama dengan A dibagi dengan sin theta, ya. Maka dengan demikian, ya, sekarang kita ambil pada cos theta-nya. Cos theta-nya ini, ya, negatif L, ya. Di sini juga sama, ya. Juga negatif L. Kalau di sini negatif L dibagi dengan R. Ini sinnya, ini adalah cosnya. Maka negatif L dibagi dengan R. Maka R-nya sama dengan negatif L dibagi dengan cos theta. Maka hubungan keduanya ini menghasilkan bahwa L sama dengan negatif A cos theta dibagi dengan sin theta. Dari persamaan Biot-Savart, maka
DB ya, yang ini kita masukkan bahwa DB sama dengan K IDL elemen L dikalikan sin theta dibagi dengan R dikuadratkan. Maka dengan demikian kalau diteruskan ya, diturut satu persatu persamaan ini setelah dimasukkan ini ya, menghasilkan 4 mu 0 dibagi 4 pi. K adalah mu 0 dibagi dengan 4 pi dikalikan I sin theta dikalikan dengan d theta dibagi dengan A ya. Persamaan ini kemudian dilakukan dengan ini menghasilkan kesimpulannya adalah mu 0 dibagi 4 pi I dikalikan dengan sin theta d theta dibagi dengan A. Kemudian diintegral ya. Kalau dB diintegral maka menjadi B ya. Maka integralnya dari 0 sampai pi dikalikan dengan dB ya, maka mu 0 I ya. Mu 0 I dibagi dengan 4 pi A ya, dikalikan dengan integral dari theta 1 sampai theta 2 ya, sin theta d theta. Maka integral sin theta adalah cos theta ya. Sin theta diintegral adalah cos theta ya. Itu dilihat dalam fungsi trigonometri sebagai turunan ya, sebagai turunan fungsi ya dari sin theta, dilihat matematikanya ya. Maka menghasilkan B ya, B itu sama dengan ya, menjadi mu 0 I dari sini. Ini masih tetap mu 0 I dibagi dengan 4 pi dikalikan A dikalikan dengan cos theta dari theta 1 dikurangi dengan cos theta dari theta 2. Kalau kawat ini sangat panjang ya, maka berjalan dari mana? Dari sudut 0 derajat sampai 180 derajat. Maka dengan demikian ya, cos 0 adalah 1, cos 180 adalah negatif 1. Maka dengan demikian ini adalah mu 0 I dibagi dengan 4 pi dikalikan dengan A. Ini 1, ini negatif 1 maka ditambah jadinya ya. Maka 1 dikurangi 1 dikurangi dikalikan negatif 1, maka ketemunya adalah mu 0 I dibagi 4 pi A dikalikan dengan 2, sehingga pada kawat lurus berarus listrik menghasilkan B sama dengan mu 0 I dibagi dengan 4 pi dikalikan dengan A. Artinya sesuai dengan hukum Biot-Savart bahwa B akan berbanding lurus dengan kuat arus listriknya dan terbalik dengan jaraknya. Kalau A-nya semakin besar maka B-nya akan semakin kecil ya. Induksi magnet pada kawat lurus berarus berbanding lurus dengan kuat arus listrik dan terbalik dengan ya jarak ya suatu titik dengan kawat berarusnya ya. Atau dengan demikian ini merupakan keliling lingkaran sehingga induksi magnet pada kawat berarus pada kawat lurus berarus berbanding lurus dengan kuat arus listriknya dan terbalik dengan keliling lingkarannya ya. Ini adalah satuan B induksi magnet pada kawat lurus ya, Weber per meter kuadrat atau disingkat WB dibagi dengan M kuadrat ya. Dalam satuan Tesla ya, disingkat sebagai T. Ini adalah satuan dari kuat medan listrik, kuat medan magnet atau induksi magnetnya ya. Mu 0 4 pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter ya, merupakan permeabilitas magnet di ruang hampa. Kemudian I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere. A adalah jarak suatu titik ke kawat lurus, ke kawat berarus dalam satuan meter. Ini adalah pada induksi magnet untuk kawat lurus berarus listrik. Kita lihat pada induksi magnet pada kawat melingkar berarus. Nah, kebalikan dari kawat lurus berarus. Maka kalau pada kawat lurus ini sebagai I, maka pada kawat melingkar sebagai B. Kalau searah jarum jam I-nya pada kawat melingkar ini, maka B-nya memasuki bidang kertas.
Maka dengan demikian ya, pada titik P ya, ini adalah titik pada ujung atau di luar pusat lingkaran. Maka titik O adalah pada pusat lingkaran. Jadi kita bisa mengambil penilaiannya nanti pada titik pusat lingkaran berapakah B-nya, kemudian pada titik P berapakah B-nya. Maka dengan demikian ya, tadi sudah saya bilang pada ini sebagai I pada kawat lurus ya, maka pada kawat melingkar ini sebagai B. Kebalikan pada kawat lurus berarus, maka induksi magnet B yang terbentuk adalah garis lurus. Maka dengan demikian pada pusat lingkaran ya, ini menghasilkan garis lurus, maka diganti 2πA menjadi 2A ya. Kalau pada kawat lurus adalah 2πA, maka hasilnya lingkaran. Kalau pada kawat melingkar adalah hasilnya lurus, maka dengan demikian 2A jadinya. Ini merupakan bentuk kebalikannya pada pusat lingkarannya pada titik O. Maka dengan demikian ya, pada B pada titik P di sini ya, maka kita tuliskan persamaannya mu0 I dibagi 2A dikalikan dengan sin pangkat 3 dikalikan dengan theta di sini ya. Ini adalah secara singkat pada kawat melingkar berarus. Jadi ini merupakan kebalikan dari kawat lurus berarus listrik, maka pi-nya hilang, maka diganti menjadi 2A. Ini juga sama menjadi 2A, sudut yang dibentuk titik P adalah theta, maka dikalikan dengan sin pangkat 3 dikalikan theta. Artinya ya, ini adalah satuan masing-masing ya, masih sama ya. Pada kawat melingkar ini juga sama, yang ini juga sama kuat arusnya, jaraknya juga sama. Ini adalah keterangan dari besaran-besaran terkait pada kawat melingkar. Maka dengan demikian kesimpulannya, induksi magnet pada pusat kawat melingkar berarus berbanding lurus dengan kuat arus listrik dan terbalik dengan jarak suatu titik dengan kawat melingkar berarus. Maka dengan demikian yang pada pusat pada titik P ya, sin pangkat 3 theta, maka dengan demikian fungsinya menjadi ya berbanding lurus dengan pangkat 3 fungsi sinus dan terbalik dengan jarak suatu titik dengan kawat melingkar berarus ya. Itu salah satu hal yang kita inginkan secara singkat ya, karena sudah ditemukan pada kawat lurus berarus listrik, maka kita tinggal mengikuti menggunakan analogi. Contoh analogi yang terjadi pada kawat lurusnya ini adalah I, ini adalah B-nya. B-nya membentuk lingkaran kalau pada kawat lurus ya, maka pada kawat melingkar B-nya lurus, I-nya melingkar. Maka dengan demikian itulah yang diinginkan. Sekarang pada kumparan atau pada solenoida. Ini adalah bentuk kumparan ya. Dengan jumlah lilitan N ya, ini adalah titik pusatnya ya. Pada pusat kumparan ini adalah pada ujung-ujung kumparan. Maka dengan demikian ini adalah gambar dari garis-garis gaya magnet yang dilewati ya. Ini adalah keluar bidang kertas. Bidang kertas ini adalah memasuki bidang kertas, atau ini adalah mendekati pengamat ya. Ini adalah menjauhi pengamat. Jadi kita buat elemennya demikian ya. Elemennya adalah mengambil dari A, B, C, D, A. Maka dengan demikian yang tidak dipengaruhi oleh garis-garis gaya magnet adalah pada CD, maka nilainya adalah 0. Tetapi pada BA, pada AB adalah bentuk pusat lingkarannya, pusat kumparannya ya. Maka dengan demikian di sini adalah pusat kumparannya, maka ini merupakan ruang lingkup yang diberikan dari A, B, C, D, A. Maka dengan demikian ya, N adalah jumlah lilitan kumparan ini. N ya. Maka dengan demikian L adalah panjang kumparannya. Ini panjangnya ya. Dari mulai
awal arus sampai akhir arus ini adalah merupakan bentuk panjang kumparannya. Titik O adalah pusat kumparan, P adalah ujung-ujung kumparan. Maka dengan demikian berdasarkan hukum Ampere ya, maka induksi magnet lintasan ABCDA menjadi ya, ini adalah bentuk persamaan dari hukum Ampere atau persamaan hukum Ampere, yaitu mu0 N, ini adalah N, dikalikan I, ini adalah I-nya, adalah merupakan atau sebanding atau berbanding dengan integral dari AB. Mana AB? Inilah AB. BC-nya ke atas ya, DA-nya ke bawah, maka B-nya dikurangi sama dengan 0, yang ada hanyalah AB pada lintasan AB sebesar B L DL dikalikan dengan cos theta. Maka kalau DL-nya sangat panjang atau kumparannya sangat panjang adalah atau dikatakan sepanjang L, maka dengan demikian B dikalikan dengan L dikalikan dengan cos theta. Maka kalau tetanya sama dengan 0, maka menghasilkan BL. Sehingga persamaannya adalah BL sama dengan mu0 N dikalikan dengan I. Maka B-nya sama dengan mu0 N dikalikan dengan I dibagi dengan L. Ini persamaan hukum Ampere atau persamaan Ampere ya. Maka dengan demikian ya, N dibagi dengan L ya, disebut dengan N kecil atau namanya adalah jumlah lilitan persatuan panjang ya. Maka dengan demikian ya, N itu adalah N besar dibagi dengan L ini. Maka dengan demikian B sama dengan mu0 N dikalikan dengan I. N per L dikali sama dengan N kecil. Maka persamaannya adalah mu0 N dikalikan dengan I. Ini ada pada pusat kumparannya. Maka dengan demikian sekarang kita lihat pada ujung-ujung kumparan. Besarnya induksi magnet itu mu0 I dikalikan mu0 N dikalikan I dibagi dengan 2L ya. Kalau pada ujung-ujungnya, maka dengan demikian ini menjadi 2L. Persamaan ini tetap sama ya. Maka dengan demikian ya, nah, menjadi mu0 N dikalikan I dibagi dengan 2. Ini seluruhnya dibagi dengan 2 karena ini hasilnya adalah dibagi dengan 2L. Ini adalah induksi magnet pada ujung-ujung kumparan. Besaran-besaran yang diketahui masih sama dalam satuan internasional. Inilah yang disebut sebagai induksi magnet pada kumparannya. Kita lihat yang terakhir pada toroida ya. Ini adalah toroida ya. Ini adalah arus ya. Arus yang mengelilingi kawat melingkar ini, maka tanda biru ini adalah merupakan induksi magnet yang mengikuti arah sama dengan kuat arus listriknya. Maka dengan demikian inilah yang diinginkan B-nya ya. B-nya adalah menjauhi ya, menjauhi dari garis singgung lingkarannya. Kita harus ingat, ini adalah bentuk salah satu dari ya, kecepatan linear pada gerak melingkar ya. Maka dengan demikian ya, toroida adalah solenoida yang dilengkungkan sehingga sumbunya membentuk lingkaran. Ini sumbunya membentuk lingkaran. Kawat, lilitan kawatnya melingkar. Maka dengan demikian jika dialiri arus listrik, timbul garis-garis medan magnet berbentuk lingkaran di dalam toroida. Ini adalah toroidanya, kawat melingkarnya, maka induksinya di dalam lilitan kawat ini ya, mengikuti arahnya ya. Ini ke sana ya. Maka dia mengikuti ya. Itulah yang diinginkan B-nya seperti itu. Maka dengan demikian kita lihat analoginya pada kawat lurus. Kawat lurus adalah B-nya membuat lingkaran ya. Bedanya pada kawat toroida ini adalah jumlah lilitannya
yang lebih dari satu lingkaran, yang jumlahnya lebih dari satu lingkaran. Maka dengan demikian lilitan adalah memiliki jumlah lingkaran kawat yang lebih dari satu, sehingga disebut dengan N. Maka dengan demikian ini adalah B seperti pada kawat lurus, maka dengan demikian induksi magnet yang dihasilkan sebanding dengan induksi magnet pada kawat lurus berarus listrik, sehingga berdasarkan umum ampere ya, besar induksi magnetnya menjadi ya, ini lihat, mu 0 I dibagi dengan 2pi dikalikan dengan R ya. Ini adalah R ya. Ini adalah jari-jarinya A, ini adalah jari-jarinya B. Maka selisihnya adalah garis singgung ini yang disebut dengan R. Maka yang tadinya pada kawat lurus A diganti dengan R. Kemudian karena lilitan kawat lebih dari satu, maka ada jumlah lilitan, sehingga mu 0 N I dibagi dengan 2pi dikalikan dengan R. Ini adalah bentuk dari induksi magnet pada kawat lurus berarus listrik. R-nya adalah jari-jari efektif. Maka pada kawat lurusnya juga disebut dengan A. Sama dengan integral tertutup ya, dikalikan dengan dl dikalikan dengan cos theta, maka ini hasilnya adalah B. Kenapa? L-nya dianggap 1 ya. Maka dengan demikian hasilnya adalah B. Maka B sama dengan mu 0 Ni dibagi dengan 2pi R. Maka dengan demikian B sama dengan mu 0 Ni dibagi dengan 2pi R ya. Inilah yang disebut sebagai induksi magnet pada toroida. Jadi B tetap berbanding lurus dengan I ya, berbanding terbalik dengan R, dan berbanding lurus dengan jumlah lilitannya. Kalau lilitannya semakin besar, maka B-nya semakin besar. Kuat arusnya semakin besar, B-nya juga semakin besar. Kalau R-nya jarak ini semakin besar, maka B-nya akan menjadi semakin kecil. Inilah yang kita inginkan pada besaran-besaran terkait dalam satuan internasional ya. Itulah keseluruhan yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga dari kawat lurus sampai toroida kita bisa memahami dengan baik ya, dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pada besar induksi magnet pada hukum Biot-Savart dan hukum ampere ya. Selalu semangat belajar. Anggap saja fisika itu asik dan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.